Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membagikan tutorial, yaitu penjelasan mengenai teori dari Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Untuk sebelum masuk pada penjelasan dari teori Heckscher-Ohlin, tentu kita harus tahu dulu alasan munculnya teori dari Heckscher-Ohlin ini. Tentu beranjak dari teori komparatif David Ricardo. Dalam teori David Ricardo mengenai perdagangan internasional, yaitu bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dengan memanfaatkan atau menggunakan biaya terkecil. Apabila sudah melakukan spesialisasi terhadap suatu produk, maka akan melakukan ekspor produk spesialisasi tersebut dengan biaya ekspor yang lebih kecil juga. Nah, tapi dalam pandangan perdagangan internasional bersifat komparatif, menurut David Ricardo itu tidak menjelaskan tentang faktor-faktor produksi yang digunakan untuk melakukan spesialisasi. Maka dalam kegiatan ini muncullah teori dari Elie Heckscher dan Bertil Ohlin, di mana Elie Heckscher adalah guru dari Bertil Ohlin yang mengemukakan pendapatnya. Elie Heckscher yaitu mengemukakan pendapat pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin itu pada tahun 1933. Kedua ahli atau kedua ekonom asal Swedia ini, mereka berdua mengemukakan pendapat yang paling utama dalam perdagangan internasional adalah mengenai ketersediaan atau keberlimpahan faktor produksi, atau yang biasa dikenal dengan istilah endowment factor. Dan yang kedua adalah mengenai intensitas penggunaan faktor produksi. Kedua ahli Heckscher-Ohlin ini biasa dikenal dengan tokoh proporsional faktor produksi. Nah, untuk menguji kedua teori ini tentu menggunakan dua macam kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isokuan. Kurva Isokos adalah kurva yang menyatakan bahwa total biaya yang digunakan adalah sama, dan kurva Isokuan adalah kurva yang menyatakan bahwa total kuantitas produksi yang sama. Nah, dalam teori ekonomi mikro mengatakan bahwa kegiatan produksi akan optimum apabila terjadi perpotongan atau persinggungan kurva Isokuan terhadap kurva Isokos. Nah, untuk itu mari kita memperhatikan teori daripada Heckscher-Ohlin yang diuji dalam bentuk hipotesis atau contoh. Nah, di sini
Di sini dalam mengatakan bahwa dalam analisisnya teori Hexer-Ohlin menggunakan dua kurva. Nah, di sini kita lihat ada, bisa dilihat ini adalah kurvanya. Baik, di sini dikatakan bahwa secara vertikal itu ada dituliskan tenaga kerja, dan secara horizontal itu dituliskan secara horizontal itu mesin. Nah, di sini kita lihat kurva isokosnya adalah ada $600, yaitu garis yang ini. Terus garis isokos yaitu yang menghubungkan antara titik tenaga kerja 40 dan mesin adalah 10. Nah, di sini tentu saja isokosnya adalah 400. Nah, di bawah sini ada penjelasan ya. Di sini dikatakan bahwa titik A, B, C berada pada isokos yang sama, yaitu $600 dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu kita lihat ya di sini kurva isokosnya adalah ini. Yang pertama adalah kurva isokos dengan biaya produksi sebesar $600 itu menghubungkan tenaga kerja 60 dan mesin 15. Tentu saja ini kombinasi. Nah, di sini titik A, B, dan C itu berada pada isokos, yaitu isokos $600. Nah, di sini dia mengatakan bahwa titik A itu 25 tenaga kerja dan 10 mesin. Ini adalah kita lihat bahwa di sini yang paling padat itu adalah penggunaan terhadap tenaga kerja. Di sini kita lihat titik A di sini menunjukkan bahwa secara vertikal ya 20 itu titik isokuan di sini, isokos di sini itu titik potongnya berada di atas 25 secara vertikal. Di sini diperkirakan 25 di sini titik ini. Jadi dia berpotongannya di sini. Perpotongannya di sini di titik 20 ini, tetapi potongannya di titik A ini perkiraannya sekitar 25, berada di kisaran daerah ini. Sedangkan untuk tenaga kerja itu 10 M. Mesin adalah 10. Nah, perkiraannya adalah titik A apabila ditarik turun maka akan berada pada 10 ini, pada titik 10 mesin. Nah, berikut juga adalah titik B. Titik B di sini, titik B isokos. Isokos di sini adalah 15 tenaga kerja. Nah, kita lihat 15 tenaga kerja di sini kan. 15 tenaga kerja, ini kita lihat titik B adalah soal persinggungan ya. Titik B di sini persinggungan. Persinggungannya dia berada singgungannya singgungan dari kain ini. Kain ini dia bersinggung di titik B, yaitu diperkirakan penggunaan tenaga kerjanya adalah 15. Nah, 15 di sini kan. Ini adalah secara vertikal adalah 15. Nah, sedangkan untuk 12 ini adalah secara horizontal ya, titik B ini ada di sini. Sekitar 12. Kalau ditarik turun ke sini, ini sekitar 12. Nah, yang berikut titik C adalah 40 tenaga kerja. Nah, di sini titik C ada 40 tenaga kerja. 40 tenaga kerja di sini. Apabila ditarik turun, maka
dia punya mesin itu sekitar 5. Nah, ditarik turun garis ini hasilnya adalah 5. Nah, ini tentu saja isokos yang memberikan output kain. Di sini ada di sini adalah titik C, sudah sampai titik C. Nah, dari titik-titik tersebut ya, sementara itu titik D berada pada isokuan 400. Nah, kita lihat titik D di sini. Titik D di sini isokuannya adalah 400. Isokuan ya. Isokuannya di sini adalah $400. Ya, titik D ya. Ini titik D ini dia berada pada isokos. Isokos adalah $400 kan di sini. Nih, isokos titik D. Nah, titik D di sini titik B titik B, C, dan D berada pada titik produksi optimal. Terjadi satu isokuan yang sama yaitu sebanyak 100 unit pekian. Nah, satu isokuan yang sama yaitu dalam hal ini satu isokuan yang sama adalah di sini adalah 100 unit pekian. Tetapi di sini penggunaannya seperti ini untuk perpotongan-perpotongan dari setiap isokos sebesar 600, maka isokuannya adalah 150 unit pakaian. 100 unit pakaian. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa titik produksi optimal terjadi ketika isokos dan isokuan bersinggungan. Jadi titik D dengan kombinasi 20 TK dan 5 mesin. Nah, titik D ada di sini. Titik D dia bilang 25 mesin karena ini lihat persinggungannya. Persinggungannya di atas 20. Nah, kita terhitung mungkin di atas 20 ini. Di atas 20 ini di sini adalah diperkirakan sekitar 25 perpotongan isokuannya. Isokuannya. Ini di atas 20. Di atas 20 ini. Titik D. Nah, di sini isokosnya adalah 400. Betul, 400. Jadi titik optimalnya adalah perpotongan antara kurva isokuan dan isokos, yaitu di sini. Terjadi persinggungan di titik D. 100 unit bagian. Nah, persinggungan di titik D ini menghasilkan kurang lebih adalah 100 isokuan unit pakaian. Sedangkan titik A, B, dan C itu persinggungannya menghasilkan 150 unit pakaian. Untuk titik B, C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isokos 600. Nah, tentu kita ketahui bahwa dalam suatu negara ya, apabila dia itu padat akan faktor produksi, maka biaya yang dikeluarkan untuk menyewa itu lebih kecil. Misalkan di Indonesia, kalau jumlah tenaga kerjanya padat atau banyak, maka biaya yang dikeluarkan untuk bayar tenaga kerja itu lebih kecil. Sedangkan kalau misalkan negara yang padat akan modal, misalkan seperti mesin, maka biaya yang dikeluarkan itu juga kecil. Tapi mereka menyewa tenaga kerja, kalau misalkan tenaga pekerja di negara mereka itu kecil, jumlahnya sedikit, maka sudah jelas biaya sewanya akan tinggi karena jumlah tenaga kerja mereka lebih sedikit. Nah, sedangkan di Indonesia apabila mesin itu langka, maka biaya sewanya akan lebih tinggi.
Nah, di sini bisa kita lihat contohnya seperti begini. Kita lihat ya, bukti bahwa di suatu negara yang padat akan faktor produksi maka biaya lebih murah, sedangkan negara yang memiliki kelangkaan tentu saja biaya sewanya terhadap faktor produksi yang langka itu pasti tinggi. Nah, seperti ini kita lihat di sini ada kurvanya. Kurvanya seperti ini. Kurvanya di sini ada tenaga kerja untuk kurva Indonesia itu 600 isokos, yaitu menghubungkan tenaga kerja sebesar 60 dan mesin adalah 15. Nah, di sini juga kurvanya 40 menghubung dengan mesin adalah 10, isokosnya sebesar 400. Negara Jepang juga sama, tapi berbanding terbalik karena apa? Mereka lebih memiliki kemampuan faktor produksinya itu mesin, yaitu 60, maka mereka sewa mesinnya adalah 600. Nah, sedangkan isokos untuk tenaga kerja itu lebih tinggi dibandingkan dengan mesin. Nah, manfaat perdagangan yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO dapat dilihat pada angka-angka hipotesis berikut. Nah, ini kita lihat salah satu contoh lagi. Ya, di sini bisa dilihat ada tabelnya. Bisa dilihat seperti ini. Ya. Bisa dilihat bahwa di sini di sini ada kurva, ya. Tabel. Tabel di sini ada negara, yaitu negara Indonesia dan negara Jepang. Tentu ada dua buah negara. Nah, di sini ada juga barang di suatu negara. Nah, barangnya itu adalah sama, tapi dua jenis. Nah, ada pakaian, ada radio. Itu di Indonesia ya. Sedangkan di Jepang juga sama, ada pakaian, ada radio. Nah, di sini ada faktor produksi. Nah, faktor produksi di sini juga sama, yaitu ada tenaga kerja, ada mesin. Jepang juga sama menggunakan tenaga kerja, menggunakan mesin. Nah, di sini proses produksinya adalah proses karya, dan di sini adalah proses modal. Proses karya itu adalah tenaga kerja dan proses modal itu adalah mesin. Proses karya di sini juga sama, proses kerja, tenaga kerja, dan proses modal juga sama. Oke. Lanjut, di belakang sini adalah sambungan dari tabel tadi. Kita lihat di sini lagi, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Nah, saya akan jelaskan lanjut. Nah, di sini proporsi dari tenaga kerja itu adalah ada 60 ya. Ada 60. Tadi sudah dilihat tenaga kerja itu untuk Indonesia 60. Itu diasumsikan banyak ya. Berarti tenaga Indonesia punya tenaga kerja itu banyak, atau mereka melimpah akan tenaga kerja. Tapi kalau melihat ke mesin, penggunaan mesin untuk negara Indonesia itu kurang, yaitu dengan jumlah di sini contohnya hanya 15. Sedangkan tenaga kerja kita lihat di Jepang tadi itu jumlahnya kurang, yaitu hanya 30 tenaga kerja. Sedangkan mesin di sini itu banyak ya, artinya mereka melimpah dengan mesin yang ada. Nah, isokos di sini kita bisa lihat isokos untuk tenaga kerja Indonesia itu untuk tenaga kerja itu adalah 400. Kita lihat dulu isokuan. Isokuan di sini isokuan untuk tenaga kerja
hasil ya, output yang dikeluarkan itu tadi dari produksi apa tadi? Tadi produksi apa? Produksi pakaian, isokuannya adalah 100 unit ya, 100 unit pakaian. Sedangkan untuk apa tadi? Untuk tadi radio di sini ada 20 unit. Ya kan, 20 unit. Nah, di sini sedangkan negara Jepang itu mereka isokuan mereka adalah 100 unit pakaian dan terdapat 20 unit mesin. Nah, kita lihat di sini unit cost atau biaya yang dikeluarkan dalam artian bahwa ini ada 400 ya. Di sini dia katakan unit cost untuk tenaga kerja Indonesia ya. 100 unit pakaian di sini ada iso cost-nya adalah 400. Maka $400 dalam hal ini iso cost dibagi dengan 100 unit kain. 100 unit kain di sini adalah per unit berarti 4 rupiah. Berarti dikatakan murah. Meskipun jumlah tenaga kerjanya banyak, tetapi untuk sewa kerja memproduksi 100 unit kain ya, mungkin per unit kain itu hanya membutuhkan biaya sebesar 4 rupiah, $4. Berarti kesimpulannya bahwa tenaga kerjanya banyak, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tenaga kerja itu adalah murah. Nah, di sini juga sama. Ada 20 unit kain itu untuk mesin, untuk radio, ya kan? Karena kita kekurangan mesin, kita di sini mesinnya kurang, maka kita kemampuan mencetak hanya 20 unit radio. Tadi di sini radio. Maka 20 unit radio kita lihat di sini untuk menciptakan 20 unit radio, maka ada $600 yang kita keluarkan untuk menciptakan 20 unit radio. Maka per unit itu adalah $30. Tentu saja sangat mahal. Nah, dibandingkan dengan tabel dari tabel yang dimiliki oleh negara Jepang, di sini kita lihat bahwa 100 unit pakaian yang diciptakan, maka biaya yang dikeluarkan atau iso cost di sini sebesar $600. $600 dibagi dengan 100 unit, maka dapatlah $6. Berarti untuk menciptakan 1 unit kain berarti mengeluarkan biaya sebesar $6. Tentu saja mahal. Nah, kita lihat kan di sini jika dibandingkan antara Indonesia mengeluarkan biaya $6 ya, tentu saja lebih mahal daripada biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk menciptakan 1 unit daripada pakaian itu hanya $4. Nah, sekarang di sini lagi kita lihat untuk mesin ada 20 unit ya. 20 unit mesin, maka $600. Nah, untuk menciptakan 20 unit itu dikeluarkan $600. Di sini berarti untuk mendapatkan 1 unit radio, maka dikeluarkan biaya sebesar $30. Tentu saja di sini murah. Nah, sekarang kita lihat kurvanya. Proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan harga relatif harga barang. Nah, di sini kita lihat kurvanya ya, kurva daripada tadi. Nah, kurvanya seperti ini lagi. Bisa dilihat. Oke. Sekarang kita masuk ke di sini dikatakan bahwa untuk isokuan 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya. Nah, di Indonesia kan padat karyanya adalah
tenaga kerja dibandingkan Jepang adalah padat modal, yaitu tadi adalah mesin. Nah, di sini kita lihat penjelasan. Untuk A saya bacakan saja. A, di Indonesia isokuan ini akan menyinggung isokos 400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah proporsi atau faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya hanya $4. Nah, tentu saja sudah dijelaskan tadi dalam tabel. Ya, di sini kita lihat titik persinggungan. Di sini isokos 400 titik A kan Indonesia. Nah, padat di sini. Isokosnya adalah 400, kita lihat pada tabel. Isokosnya ada di sini. Dengan kombinasi tenaga kerja dan mesin yang digunakan. Nah, di sini mereka menghasilkan 100 unit pakaian. Nah, 100 unit pakaian di sini dengan tenaga kerja. 100 unit pakaian. Nah, biaya yang dikeluarkan adalah untuk memproduksinya adalah $4 saja, jadi murah. Di sini kita lihat bahwa 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Nah, 34 tenaga kerja ini kita lihat di sini. Kita lihat perpotongan ini. 34 di titik A. Nah, di titik A di sini kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada diperkirakan titik A perpotongannya di sini kan. Isokuan berpotongan dengan yang diperkirakan nilai isokosnya tenaga kerjanya itu berkisar 34 orang ya. Dan mesinnya kurang lebih 3. Nah, dia turun. Kalau secara horizontal di sini diperkirakan 3 mesin. 3 mesin, maka output itu adalah 100 unit pakaian. Nah, lanjut lagi, kita lanjut pada titik B. Nah, B di sini penjelasan tentang Jepang. Di Jepang dengan isokuan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos 600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya adalah $6. Nah, kita lihat di sini lagi titik B. Titik B-nya di sini kita lihat bahwa titik B di sini isokuan. Ya, isokuan negara Jepang. Nah, isokuan di sini dia menyinggung titik B untuk isokos dari Jepang. Nah, isokos dari Jepang di sini kan kita ketahui bahwa dia kaya akan mesin, modal. Iya kan? Kaya akan mesin atau modal dibanding Indonesia. Dari sini titik singgungnya adalah isokos. Mulai dari sini dia menyinggung isokuan menyinggung isokos dari negara Jepang, yaitu menyinggung di titik B dengan isokosnya di sini adalah 600, ya kan? 600 kan? Ini isokosnya ada di sini. Ya. Dia menyinggung titik B. Dia menyinggung titik B dan menghasilkan 100 unit pakaian. Nah, 100 unit pakaian di sini berapa biaya yang dia keluarkan? Di sini adalah $600. Nah, berarti kalau dihitung per unit, maka Jepang melakukan produksi untuk mendapatkan 1 unit kain, maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar $6. Berarti mahal ya kalau untuk dilihat daripada sisi tenaga kerja. Nah, sekarang kita lihat daripada yang berikut adalah untuk isokuan 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal. Tadi padat tenaga kerja ya. Sekarang padat modal. Padat modal di sini dikatakan bahwa di Indonesia isokuan ini akan menyinggung isokos $600 pada titik C
dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi untuk memproduksi memproduksi 20 radio yang padat mesin di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit iso cost-nya hanya 30, yaitu 30. Nah, di sini kita lihat bahwa Indonesia itu kekurangan, dia tidak padat mesin, tapi dia jumlah mesinnya sedikit, sehingga biaya sewanya besar. Nah, kita lihat di sini adalah iso cost daripada Indonesia untuk 400, ya kan? 400 mesin. Di sini kita lihat tadi dikatakan bahwa dalam dia menggunakan 600 pada titik C. 600 pada titik C kan? Ini 600. Ini 600 iso cost, ya kan? 600 iso cost. Nah, dia menyinggung titik C untuk menghasilkan 20 unit radio. Nah, ini di sini iso cost daripada isokuan daripada ini untuk Indonesia menggunakan memproduksi 20 unit ini, dia akan menyinggung titik C dari iso cost. Iso cost 600 ya, 600 biaya 600 tadi ya. Jadi singgungnya di titik C. Hasilnya adalah 20 unit dari radio. Nah, dia menyinggung titik C. Dan juga kalau untuk melihat, kita lihat kombinasinya ya. Kombinasi di sini disampaikan bahwa ada 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Nah, kita lihat di sini 20 TK, 20 tenaga kerja. Nah, 20 tenaga kerja kita lihat di sini kan. Nah, 20 tenaga kerja ada di sini. Dia bersinggungan di iso cost ini. Dia bersinggungan di sini. Nah, 10 unit mesinnya ada di sini. 10 unit mesin. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 20 unit radio sebesar berapa tadi? 600 dolar, ya kan? Untuk menghasilkan isokuan sebesar 20 unit, ya kan? Kombinasi tenaga kerja di sini, kombinasi untuk tenaga kerjanya 20 dan 10 mesin menghasilkan itu. Nah, yang berikut di titik di Jepang ya, yang bagian B di Jepang dengan isokuan 20 unit radio akan menyinggung iso cost 400 dolar di titik D. Pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 20 unit radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah, sehingga unit cost-nya 30. Nah, tentu saja kita sudah tahu tadi dalam tabel bahwa Jepang itu mereka memiliki faktor produksi dalam hal mesin lebih tinggi. Nah, atau jumlahnya banyak, sehingga biaya sewa itu lebih murah dibandingkan tenaga kerja. Tenaga kerja mereka sewa harganya lebih mahal karena mereka kekurangan tenaga kerja. Nah, di sini kita lihat ya, dia menyinggung isokuannya, menyinggung titik D. Titik D iso cost. Iso cost titik D iso cost-nya ada di sini. Nah, di sini. Titik D iso cost-nya ada di sini, ya. Nah, di sini kita lihat persinggungan kurva isokuan terhadap iso cost dari Jepang, yaitu D, dan menghasilkan output 20 unit radio dengan biaya sebesar 400 dolar. 400 dolar. Tentu saja murah. Nah, kalau kita lihat titiknya di sini tadi dikatakan bahwa Jepang itu mereka kombinasinya yaitu 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. 10 tenaga kerja. Nah, 10 tenaga kerja ada di titik D ya, 10 tenaga kerja. Nah, di sini seperti kita lihat ya, 10 tenaga kerja itu dari secara vertikal ini kita lihat. Di sini 10 tenaga kerja, dia di sini 10 tenaga kerja, dan
di sini dikatakan dan juga 18 unit mesin. Nah, 18 unit mesin ini di sini secara horizontal ya. Titik D ini kalau jika ditarik maka dia lebih dari diperkirakan sekitar 18 unit mesin yang dimanfaatkan. Jadi kombinasinya bahwa tenaga kerja hanya 10 orang, sedangkan mesinnya mereka padat, yaitu adalah berapa tadi, 18 mesin, sedangkan tenaga kerja mereka kecil dibandingkan Indonesia tadi. Mereka kaya akan itu. Jadi mereka punya biaya sewa di sini untuk sewa per unit per unit radio tadi ya, mesin tadi. Sorry ya. Untuk radio tadi mereka menghasilkan 1 unit radio berarti sama dengan 30 dolar. Tentu saja itu lebih murah daripada Indonesia. Nah, di sini kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini mengatakan bahwa yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Nah, tentu saja sudah jelas, tadi sudah dijelaskan bahwa harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi. Nah, seperti tadi. Nah, untuk kalau proporsi faktor produksi tenaga kerja di Indonesia banyak, ya kan? Maka biaya yang dikeluarkan itu lebih murah, ya kan? Lebih murah. Itu sudah jelas. Atau seperti di Jepang yang padat modal, tentu saja dia biayanya lebih murah untuk menyewa. Oke, yang berikut, yang kedua adalah keunggulan komparatif dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi produksi yang dimilikinya. Nah, tentu saja itu tadi. Faktor produksi yang dimiliki itu sangat menentukan spesialisasi komparatif terhadap produk. Misalkan tadi kalau di Indonesia kita lihat soal mahal dan murahnya ya. Kalau di sini Indonesia memproduksi kain itu harganya murah, sedangkan memproduksi mesin harganya mahal. Nah, kalau di Indonesia murah untuk memproduksi pakaian itu dia sewa tenaga kerja hanya 4 dolar, sedangkan untuk sewa mesin itu dia 30, berarti mahal. Nah, sedangkan di sini tenaga kerja untuk memproduksi isokuan sebesar 600, maka dia harus kasih keluar 6, berarti lebih mahal ini. Sama halnya juga dengan mesin dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Nah, di sini kita ketahui bahwa negara-negara yang padat akan faktor produksi, misalkan di Indonesia tenaga kerja ya. Misalkan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tenaga kerja itu relatif lebih murah ya. Tenaga kerja kalau padat maka sewanya lebih murah untuk melakukan spesialisasi terhadap produksi. Nah, sedangkan yang di Jepang mereka akan memilih menggunakan mesin ya. Karena mereka padat akan mesin, maka mereka akan memanfaatkan mesin, memilih mesin sebagai faktor produksi untuk melakukan spesialisasi. Nah, mungkin dari saya sekian tutorial yang saya bagikan. Mungkin ada yang belum jelas karena kita penjelasannya manual, tetapi yang saya mengerti mengenai teori dari Eli Hexer dan Bertil Ohlin adalah seperti itu. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya pada tutorial kali ini, saya dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu.